Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semuanya. Pada kesempatan hari kali ini kita masih berbagi informasi, berbagi pengalaman masih bersama Wisnu Channel. Kita akan informasikan bersama mobil Suzuki Katana. Nah, di sini ada mobil Suzuki Katana yang lagi diservis. Kita akan belajar bareng, kita akan informasikan mengenali penyakit pada Suzuki Katana. Ini penyakit klasik buat mobil Suzuki Katana dan ini sering terjadi pada mobil Katana. Nah, seperti biasa, jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, Suzuki Katana di sini tahun 9 berapa nih? Tahun 90-an atau 9 berapa ini. Nah, Suzuki Katana yang masih menggunakan platina itu sering mengalami masalah yang sering adalah pada bagian platina dan karburator. Itu hal wajar, itu penyakit klasik ketika mobil masih menggunakan platina. Nah, mobil yang menggunakan platina otomatis harus sering dikontrol pada platinanya, karena di situ platina berfungsi sebagai saklar atau pemutus arus. Makanya di platina itu terjadi percikan, makanya harus sering dikontrol. Karena apa? Ketika platina lama tidak terkontrol, otomatis akan bisa menjadi yang namanya platina itu ada percikannya, ada percikan bunga api, maka akan terjadi ada kotoran atau jentik-jentik di permukaan platina. Itu yang bisa menyebabkan mobil menjadi ndut-ndutan ataupun tersendat ketika hidup ataupun buat jalan. Makanya platina harus sering dikontrol. Kita akan informasikan setting buat platina Suzuki Katana dan bagaimana cara settingannya. Oke lur. Oke lur, ini yang pertama kita akan mengecek pada bagian platinanya. Ketika mobil Suzuki Katana ndut-ndutan buat jalan atau tersendat-sendat, salah satunya adalah dicek pada platinanya. Posisi platina atau posisi distributor ataupun delco, posisinya ada di belakang tutup mesin atau tutup deksel. Nah, ini posisi delconya ada di belakang. Kita akan buka dulu, kita akan lihat platinanya lur. Platina Suzuki Katana itu sama dengan punya Suzuki Carry 10. Tidak ada perbedaan sama sekali, cuman posisinya yang berbeda adalah pada posisi mesinnya. Kalau posisi mesin pada Suzuki Katana sedikit berdiri tegak, kemudian kalau pada Suzuki Carry 10 posisi mesin sedikit ada kemiringannya. Nah, namun dari berbagai apapun itu sama dengan Suzuki Carry 10. Nah, ini adalah platinanya di sini, tinggal kita setel. Cara penyetelan platina sudah saya bahas pada video sebelumnya, tinggal silakan teman simak cara setel platinanya agar mendapatkan tenaga yang jos. Videonya sudah saya buatkan. Nah, untuk pengetopannya ataupun dalam proses penyetelannya itu ada beberapa tahap, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memposisikan posisi platina itu pada posisi pingulan. Jadi ketika mau disetel, platina harus posisi membuka. Jadi nanti ketika mau dilepas harus diposisikan di pingulan. Nah, ini di as delco itu ada pingulan, ada 4 pingulan. Itu diposisikan di pingulan, dipastikan posisi platina pasti membuka. Nah, untuk mendapatkan posisi platina membuka berarti kita harus memutar noken asnya. Nah, cara memutarnya dari mana lur? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan kunci 17 memutar pada bagian noken asnya.
atau pada bagian kerasnya lur. Jadi cara yang pertama adalah memutar kerasnya menggunakan kunci 17, ataupun kalau kuat kita tinggal memutar pada bagian kipas radiatornya gini lur. Tinggal diputar, nanti otomatis pada bagian nah bagian ini akan berputar. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memutar roda gendeng dengan cara dicongkel. Ketika huruf T sudah didapat, maka akan lurus. Nah, ini diluruskan dengan tanda yang di sini. Ini huruf T, kemudian lurus dengan garis yang ada di transmisi sini. Maka posisi pengapian adalah pada nomor 1. Jadi tanda T di sini posisi pengapian pada pengapian 1. Nah, ini kalau sudah pas tinggal kita lepaskan platinanya. Ketika posisi T berarti rotor pada posisi busi nomor 1 lur. Nah, busi nomor 1 ini buktinya. Nah, ini posisi 1 3 4 2. Nah, putarannya kan searah jarum jam. Berarti 1 3 4 2 itu pengapian dari Suzuki Katana. Kita cek platinanya. Di sini biasanya sering terjadi ada sedikit tonjolan atau itu diakibatkan karena kotoran. Karena ini percikan api ketika hidup maka otomatis akan terjadi kotoran, dan itu bisa menyebabkan platina yang harusnya ketika buka tutup itu terhambat oleh kotoran, menjadikan konektor tidak bagus, koneksinya tidak bagus. Makanya mobil akan sendat-sendat atau endut-endutan ketika dihidupkan atau dijalankan. Makanya ini harus dilepaskan dan kemudian dibersihkan. Videonya sudah ada, tinggal teman-teman simak cara setel platina pada mobil Suzuki Carry. Karena sama saja antara Katana dengan Suzuki Carry 10 itu sama persis, tidak ada perbedaannya. Ini sudah disetting, sudah disetel, tinggal kita akan cara setting delconya dan karburatornya. Oke lur, platina sudah disetel, namun mobil mau hidup susah, kayak tidak ada tenaganya. Ini jelas banget ketika kita baru setel platina otomatis akan terjadi perubahan. Makanya kita harus memutar atau menggeser delconya lur. Nah, geser delconya, ini putarannya rotor adalah searah jarum jam. Jadi ketika kita memutar searah jarum jam berarti kita memperlambat pengapian. Ketika kita berlawanan dengan arah jarum jam berarti itu mempercepat pengapian. Nah, karena ini tadi sedikit kayak susah, maka kita harus mempercepat pengapiannya. Kita putar delconya. Nah, kita putar delconya
ke arah bawah lur. Ini sudah kendor, kita tekan ke bawah lur. Nah, kita tekan ke bawah. Nah, kita tekan ke bawah, ataupun kalau enggak digeser demi sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, tinggal nanti dirasa ketika di starter enak apa tidak lur. Nah, ini kita posisikan kayaknya cukup banyak kurangnya, jadi kita posisikan cukup sedikit ke bawah ya lur. Ini diputar berlawanan arah jarum jam lur. Hasilnya seperti apa lur? Perubahannya cukup drastis banget lur, ketika teman-teman akan menghidupkan mobil yang sebelumnya di setel platinanya kok ndak hidup-hidup, coba digeser-geser pada distributornya. Nah, kayak seperti tadi, ini mau hidup susah banget, makanya kita putar delkonya kebalikan dari arah jarum jam. Kalau kelihatan ya berarti mengarah ke bawah delkonya. Ini di starter langsung greng, langsung didapat tenaganya enak banget lur, dan suara mesin juga akan lebih halus. Kemudian untuk mendapatkan settingan mesin yang stabil, kita harus setel pada bagian karburatornya. Nah, ini adalah setelan gas, ini setelan gas, kemudian setelan angin. Nah, sebelum kita setel, kita perbesar dulu gasnya lur, biar nggak mati. Kemudian kita tutup rapat anginnya, setelan anginnya kita tutup rapat. Nah, ini mati kan, kemudian kita buka sampai rapat, kemudian kita buka 5 atau 6 putaran lah, tapi tidak semuanya itu sama, tinggal didengar suaranya seperti apa. Kalau ketika setelan anginnya dibuka lur, itu akan terjadi perubahan kalau memang karburatornya betul. Kita setel karburatornya lur, ini tinggal anginnya dibuka lur. Nah, ini akan terjadi perubahan pada kestabilan mesinnya, pada kestabilan mesinnya akan berubah lur. Ini akan lebih hanteng. Ini nanti kalau anginnya dibuka otomatis RPM akan membesar kalau karburatornya yang bagus. Kalau tidak didapat seperti itu, berarti karburatornya minta diservis lur. Nah, kemudian kalau sudah besar tinggal kita kecilkan gasnya lur. Ini sudah stabil mesinnya lur. Nah, mesinnya akan lebih enteng ataupun terdengar lebih adem atau lebih halus lur. Kita coba enak nggak starternya lur. Nah, starternya akan lebih enteng lur, akan lebih enteng. Kemudian yang sering terjadi adalah ketika habis setel platina, kadang-kadang di starter kayak sedikit berat. Nah, dikira akinya, ternyata bukan lur. Tinggal dulur-dulur semuanya tinggal digeser tadi delkonya,
putar sedikit demi sedikit, nanti ketemu enaknya di mana. Ketika sudah didapat setelan yang enak, nah itu tinggal posisinya dikencangkan. Jadi beratnya starter itu bukan dari aki, tapi karena setelan dari delkonya. Tinggal dikendorkan baut 12-nya, kemudian tinggal digeser mau searah atau mau kebalikan dari arah jarum jam, tinggal nanti ketemu enaknya di mana. Tapi biasanya kalau terlalu berat starternya, biasanya tinggal diputar searah jarum jam, itu starter akan lebih enteng. Kemudian apabila terlalu kelebihan tenaga, yaitu tadi diputar searah jarum jam. Kemudian kalau kurang tenaga, tinggal digeser delkonya atau diputar dari kebalikan dari arah jarum jam. Gitu aja lur, nanti akan didapat settingan yang enak. Oke lur, jadi intinya ketika setelan delkonya sudah tepat, kemudian anginnya pun tepat, maka mesin akan stabil. Ketika mesin didengar rasa stabil, maka akan didapat bensin pun menjadi irit. Jadi seperti itu ya lur. Ketika kekurangan tenaga, silakan delkonya teman-teman putar kebalikan dari arah jarum jam, itu untuk mendapatkan tenaga yang lebih besar. Kemudian apabila terlalu kelebihan tenaga, silakan putar searah dengan jarum jam. Gitu ya lur. Kemudian kalau anginnya lebih dibuka lagi, yang penting mesinnya stabil, maka starternya akan menjadi enteng dan top char. Itu ya lur. Untuk mendapatkan settingan yang memuaskan, sebaiknya platina dibongkar, karburator dibersihkan, kemudian busi pun harus dibersihkan, kalau perlu pun diganti, nanti agar bisa mendapatkan settingan yang pas. Kalau semuanya sudah bersih, sudah bagus, nanti kan settingannya gampang. Jadi gitu ya lur, untuk masalah settingan di Suzuki Katana, semuanya tidak harus berpatokan pada kayak semisal angin dibuka 3 atau 4 putaran, itu tidak. Itu tergantung dari nanti situasinya pada saat kita menyetel. Bisa terjadi pada saat 3 putaran atau 4 putaran angin dibuka, mesin sudah stabil, itu pun bisa jadi mesin sudah tenang, itu pun cukup. Ataupun kalau belum cukup, masih bisa dibuka lagi. Kemudian pada settingan delco tidak harus berpatokan harus sekian derajat atau sekian derajat, itu tidak. Karena posisi mobil masing-masing setelannya berbeda-beda posisinya. Namun pada dasarnya pada dasar settingannya itu sama, cuman posisinya itu tidak sama semuanya. Gitu ya lur. Semoga bisa dipahami, dan mohon maaf mungkin ini bisa menjadi acuan ataupun bisa istilahnya belajar bareng buat teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya yang lagi dalam proses kepengen setting atau oprek-oprek sendiri. Gitu. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya. Tidak ada unsur menggoda atau kita so tahu, kita cuma berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jangan lupa kasih like pada akhir videonya biar kita tetap semangat. Oke lur, seduluran selawase, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.